1257. Di sini kami akan melakukan praktikum dan menjelaskan materi hukum gaya Lorentz. Saya Zain Salsabila. Saya Dedi Sugita. Saya Afdil Fianisa. Saya Ina Iklima Apriliana. Saya Diarika Ramadanti. Saya Syahra Ramelia. Oke, baik. Yang pertama kita bahas dasar teorinya. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet B. Arah gaya ini akan mengikuti arah baju sekrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik V ke arah medan magnet B. Sebuah partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam daerah medan magnet homogen akan mendapatkan gaya. Gaya ini juga dinamakan gaya Lorentz. Gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi arah gaya Lorentz. Pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz F akibat dari arus listrik. I dalam suatu medan magnet B, ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, jari tengah menunjukkan arah medan magnet I untuk muatan positif arah gerak searah dengan arah arus, sedang untuk muatan negatif arah gerak berlawanan dengan arah arus. 1. Jika besar muatan Q bergerak dengan kecepatan V dan L sama dengan Q dibagi T, maka persamaan gaya Lorentz untuk kawat besar. Bila sebuah partikel bermuatan listrik bergerak tegak lurus dengan medan magnet homogen mempengaruhi selama geraknya, maka muatan akan bergerak dengan lintasan berupa lingkaran. Sebuah muatan positif bergerak dalam medan magnet B dengan arah menembus bidang secara terus-menerus akan membentuk lintasan lingkaran dengan gaya Lorentz yang timbul menuju ke pusat lingkaran. Demikian juga untuk muatan negatif. Persamaan-persamaan yang memenuhi pada muatan yang bergerak dalam medan magnet homogen demikian sehingga membentuk lintasan lingkaran. Berikut adalah alat dan bahannya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ada gunting, yang kedua ada satu batu baterai, yang ketiga ada 2 peniti, yang keempat ada lilitan kawat, yang kelima ada magnet, dan yang terakhir yang keenam ada solatip. Nah, selanjutnya kita beralih ke prosedur atau langkah-langkah. Oke, selanjutnya kita beralih ke rangkaian. Yang pertama, tempelkan 2 peniti pada kutub baterai, yang satu di positif dan yang satu di negatif. Kemudian rekatkan menggunakan selotip. Setelah peniti direkatkan menggunakan selotip, masukkan lilitan kawat ke lubang peniti. Letakkan magnet di atas baterai, lalu amati apa yang terjadi. Nah, selanjutnya ada pembahasan nih. Yuk disimak. Pada pembahasan kali ini terlihat pada video praktikum tersebut mengapa kumparan lilitan kawat dapat bergerak, karena ketika menghubungkan kawat dengan baterai maka akan terjadi aliran elektron atau arus listrik. Adanya aliran arus listrik menyebabkan terjadinya medan elektromagnetik di sekitar kawat. Aliran elektron yang bergerak di kawat melewati medan magnet yang didekatkan sehingga menyebabkan terjadinya gaya Lorentz, yaitu gaya yang menyebabkan elektron atau muatan listrik bergerak akibat muatan listriknya melewati suatu daerah yang terdapat medan magnet. Jadi, apa sih tujuan kita melakukan percobaan ini? Jadi, tujuan kita melakukan percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya gaya Lorentz pada percobaan yang dilakukan. Jadi, terdapat elektron yang mengalir pada kumparan kawat yang dihubungkan dengan menggunakan baterai dan ditempelkan dengan magnet. Karena adanya elektron yang melewati medan magnet tersebut, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang mengakibatkan si kumparan kawat tersebut bergerak. Dari kumparan kawat yang bergerak tersebut, sudah dapat membuktikan bahwa terdapat adanya gaya Lorentz pada percobaan yang dilakukan.
Nah, ini dia yang terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah diamati, hasil dari percobaan yang telah dilakukan adalah kumparan dapat bergerak. Alasan mengapa kumparan dapat bergerak karena kawat yang dialiri arus listrik memiliki medan magnet, dan magnet sendiri pun juga memiliki medan magnet. Apabila kawat bergerak, maka dapat disimpulkan di dalam kawat terdapat medan magnet, dan juga kawat bergerak disebabkan karena adanya tolakan. Tolakan terjadi akibat adanya pertemuan kutub yang sama antara magnet dan kawat. Nah, pada saat itu kumparan yang dialiri arus listrik tersebut akan menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet tersebut diletakkan dengan kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadinya perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan hasil bahwa semakin kecil luas suatu kumparan, maka semakin pelan kumparan tersebut berputar. Begitu juga sebaliknya, jika kami mendapatkan hasil semakin besar luas kumparannya, maka semakin cepat kumparan tersebut berputar. Hal ini sesuai dengan rumus momen Koppel, di mana beralas berbanding lurus dengan momen putar. Maka dapat disimpulkan bahwa luas alas kumparan mempengaruhi momen putaran kumparan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum